Dia ini main di Reptil mau bikin newcomers aplikasi Fauna Go. Baru pertama di Indonesia ya. Maunya apa, hidupnya apa, makan terakhir apa, setting kapan, panjang gitu ya. Itu baru nawar ya Om ya? Itu baru nawar. Belum tentu beli loh. Belum tentu beli, curhat kayaknya, curhat kayaknya. Oke teman-teman, balik lagi di Lolong Satwa Channel. Kali ini mungkin biasanya kan episode kita itu kebanyakan bercandanya ya, enggak ya? Kayaknya kan sekarang agak banyak edukasinya, karena kita ketemu orang yang pas. Kita sekarang lagi di Kuma Reptil ya. Nanti Instagramnya gua catat deh di bawah. Langsung sama ownernya. Gua ketemu sama si Om ini 6 atau 7 bulan lalu ya Om ya. Pameran City ya. Nah, waktu di pameran pertama gua tuh. Pameran pertamanya juga, dan memang ketika gua datang ke sini waktu itu belum sebanyak ini koleksinya, dan 6 bulan berselang sukses banget si Om ini. Amin ya, sampai ada yang harganya juga di atas 10 mungkin kan koleksi-koleksinya. Dan kita sekarang ini mau ngobrolin, ada 2 hal yang kita obrolin. Yang pertama tentang corn snake ya. Yang kedua oh iya, 6-7 bulan yang lalu gua ngobrol sama si Om ini. Dia ini main di Reptil mau bikin newcomers. Nah selang 6 bulan kemudian ternyata sedikit-sedikit diwujudin nih sama si Om ini lewat dia punya aplikasi Fauna Go. Sekarang ya Om ya? Iya. Jadi lu pada ya tunjukin dong. Tunjukin yang mana? Nah, ini nih. Yang punya Android bisa di Play Store, di App Store juga ada ya, on progress di App Store. Jadi makanya punya HP-nya 2, Android 1, App Store 1. Sama Apple. Kita ini ngobrol-ngobrol santai. Jadi waktu dulu gua datang ke sini belum ada kepikiran tentang Fauna Go ini, dan ini bisa jadi baru pertama di Indonesia ya Om ya. Kalau menurut saya sih baru pertama. Wow. Nggak tahu kalau saya salah. Ya kalau misalnya kita salah wajarin aja lah. Kita juga manusia biasa kan. Kalau di luar negeri sih udah banyak. Karena gua lihat luar negeri itu kalau piara binatang beda dengan Indonesia. Kalau mereka benar-benar karena passion dan suka. Jadi mereka sangat mementingkan itu namanya data. Indonesia kan mereka tuh kalau misalnya piara binatang udah benar-benar dimasukin ke value mereka ya Om. Betul, mereka benar-benar mempelajari persipnya dan sebagainya. Kalau Indonesia sayangnya saat ini masih banyak mayoritas untuk jualan. Nah dari situ gue pikir kita perlu mengubah habitnya kita supaya kita bisa lebih serius lah, lebih mempelajari apa sih yang kita piara ini, gitu, gimana sih perkembangannya. Dan biar nggak asal juga kita cuma beli pelihara gitu aja, nantinya mati kan ujung-ujungnya kita juga ya. Iya. Jadi di Fauna Go ini teman-teman itu bisa gua bilang lengkap, karena dari mulai data, dari mulai tugas kita apa aja itu udah diatur di dalam aplikasi Fauna Go ini ya Om ya. Dan hebatnya si Om ini bisa pikiran sampai ke situ, dan ya itulah dasarnya tadi, karena memang hewan yang sudah kita ambil dari alamnya ke rumah kita itu harus benar-benar jadi keluarga kita ya. Jadi kalau gue boleh cerita sedikit latar belakang gue bikin ini ya. Pertama memang gue orang IT lah. Kedua kan hobi ular. Gue piara ular, dan kebetulan kan ular seminggu sekali makannya. Kalau tiap hari kita nggak mungkin lupa kan. Kalau seminggu sekali kan kita bisa lupa. Apa terakhir nih gua kasih makan? Iya. Masalahnya reptil ini kan kecepatan salah, kelamaan salah. Betul. Ya, jadi itu membuat kita akhirnya waktu itu gua catat pakai kertas, sama seperti pada skala revolusi. Ya, sama seperti gua sampai saat ini, tapi setelah ini enggak. Gua pertama pakai kertas putih, gua tulis
naik nih peringkatnya. Gua bikin di Excel lah formatnya. Oke. Kayak kartu itu panjang, atasnya judul, nama, mom dan sebagainya, terus di bawah itu tanggal sama aktivitasnya apa panjang gitu. Gua cetak, gua fotokopi banyak gitu ya. Terus taruh di tempel. Tulis awal-awal sih rajin. Kita malas sendiri. Lama-lama mulai malas sendiri. Terus kedua nyesek juga, begitu udah catat banyak dibeli sama orang itu kadang-kadang dia nggak butuh, akhirnya sia-sia juga gitu ya. Nah, naik kelas tuh gua, naik kelas dari situ jadi ke Excel. Oke. Wah, rasanya kayaknya kertas kurang inian lah ya. Gue pakai Excel dulu, gue bikin Excel formatnya. Kelebihan Excel kan gue bisa filter yang mana sih yang ini gue kasih makan sebagainya gitu. Jadi Excel tuh beda. Excel sama kejadiannya, awal-awal rajin, besok-besoknya ada aja laptopnya nggak kebawa lah, bentar-bentar lah, Kadang nggak save yang terakhir. ya lupa, filenya bingung yang mana yang terbaru gitu kan, kayaknya lupa lagi. Nah, dari pengalaman itu gue pikir kalau di handphone kayaknya lebih asik deh. Kebetulan memang gua muncul ini ada nyonteknya lah itu aplikasi luar ya, ATM lah, mati tidur aplikasi gitu kan. Jadi gua lihat di luar negeri dunia, diskusi sama tim. Awal-awal karena gue juga main Airtel kan baru, jadi memang kemudian kekurangan lah. Kita pelajarin, kita coba buat. Based on kesusahan saya lah. Jadi orang gue itu Yuri saat ini belum terlalu banyak masukan. Saya sih butuh masukan ya para teman-teman. Jadi teman-teman masukan ya di komen. Ya, jadi kalau ada masukan ya baru kita bisa update lebih bagus. Kalau sekarang kan based on pengalaman kedua. Pengalaman gua adalah satu susah catat, sudah susah catat nanti ya tadi yang saya penasihat juga, orang begitu beli nanti dia kasih list tuh pertanyaannya maunya apa, hidupnya apa, makan terakhir apa, setting kapan, panjang gitu kan. Itu baru nawar ya om ya? Itu baru nawar. Belum tentu beli loh. Belum tentu beli, curhat kayaknya. TLBK. Nah dari situ gue pikir ya kan repot banget ya, Pornago bisa jawab lah, mereka bisa lihat, sudah mereka suka, mereka tinggal adopsi, kita upload, nanti datanya tinggal ke mereka, tinggal mereka lanjutkan. Oh jadi datanya itu dari handphone kita nih misal gua ada 1 bulan, gua catat ini misalkan udah 6 bulan, kemudian ada yang mau beli, kita bisa pindahin datanya. Pindah, begitu dia adopsi, kita setuju, datanya pindah, jadi dia semenjak itu nggak ada lagi yang nanya saya makannya apa, terakhir apa, ya dia tinggal lanjutin aja. Dia tinggal Karena kebetulan di Puma ini kan banyak banget buyer yang baru. betul. Agak beda gua dengan yang lain-lain. Kalau gua nggak tahu, kebetulan di IG market gua banyak banget yang baru. Pemain baru, iya pemain baru banyak banget. Jadi pasti pertanyaannya jadi banyak banget gitu. Nah untuk itu salah satu bentuk edukasi gua ya melalui Pornago. Nah mimpi gue juga dengan ya mudah-mudahan ke depan semua udah pakai Pornago ya. Jadi kalau orang beli hewan yang tidak ada datanya di Pornago itu bisa diragukan. Kenapa? Karena kan kelihatan jelas tuh track recordnya, ini ular yang sakit yang gak pernah kasih makan atau ular yang bagus, dan Dari mulai indukan, tanggal lahir dia. Jadi ketahuan itu kok. semua ketahuan. Ketahuan Bisa ya. di-track. Dia pindah tangan kemana pun juga bisa di-track. Jadi kan kita tahu kan di reptil ini, ya bukan di reptil lah, di semua hewan ya, pasti ada orang-orang nakal gitu ya. Salah mom ini nggak punya mom ini, Betul. Karena Karena jelek, dia bilang sehat, gitu kan. Karena jangan disangka kita sebagai seller tuh nggak pernah ketipu ya om. Boys, Kita lebih banyak ketipunya dibanding kalian sebenarnya. Pasti. Gitu. Cuma kita nggak pernah share aja. Iya. Karena malu. Dan kita nggak pernah mati, kita mati juga pernah, kita nggak share aja gitu. Betul.
Jadi ternyata teman-teman sesimpel itu di aplikasi Faunago ini. Kekurangan tetap nggak kita berarti pasti ada. Nah itulah yang dibutuhkan saran dari teman-teman itu. Andai menurut teman-teman yang udah download, oh ada kekurangan nih om tentang di sisi ini, di sisi ini, di sisi ini. Itu jadi masukan benar-benar buat orang sendiri dan ya buat kita juga lulus satu karena gue udah pakai nih. Jadi kalau kalian mau ngedownload jangan yang tanggung-tanggung, apalagi yang punya binatang agak banyak, mending yang pro aja. 1 tahun cuma 100 ribu. Iya, sebulan cuma 8.000. Cuma 8.000 loh sebulan. Iya, daripada lu catet rumah bocor, hujan, catatan hilang, hilang. Nangis. Iya. Nah apalagi kalian yang nge-breed gecko ya. Gecko kan kalau datanya nggak ada itu harga pasti jauh banget. wajib nih. Gecko kalau saya lihat kemarin gua ada kenalan yang dari Bandung, mereka mau ada event Piala Gubernur saya dan Covid jadi juga dia ketuanya juga dia mau menggalakan di seluruh event pameran dia itu semua wajib pakai Faunago. Jadi begitu customer datang lihat pajangan dia tinggal scan, terus tanya lagi semua data keluar. Jadi tracingnya juga oke. Karena Gecko itu betul yang dulu bilang punya, wah hancur banget data gua begitu. Padahal kalau disebut sih orang bisa tahu ini adalah tigerin misalnya atau snow gitu ya. Cuma karena nggak ada data, wah jauh harganya, dahsyat. Padahal orang bisa bohong, cuma kita penjual jujur bro. iya betul. Kita nggak kayak yang lain jangan sama ini ya. Jadi tolong kalau saya mau ke teman-teman bantu support lah. Ini tujuannya saya berusaha positif. Ini juga produk usahakan. Saya tahu kita di luar negeri mungkin ke depan lihat kita bukan sekedar sebagai konsumtif reptil aja. Reptil yang jelek buang ke kita. Yang saya dengar begitu tuh. Kalau ada impor dari Eropa dan sebagainya itu ngiter dulu dan yang paling jelek akan jatuh Yang paling terakhir lah. Iya, sudah difilter sama China, Malaysia bahkan, Hong Kong gitu. Terus yang buang-buangnya ke Indonesia. Jadi biar nanti orang-orang reptile atau mungkin satwa lainnya juga impor dari luar akan mengutamakan Indonesia ya dengan aplikasi. Karena dia lihat banget kita benar-benar care terhadap reptil kita kan. Kita bukan sembarang seller jadi gitu kan, semua juga benar-benar gitu. Jadi ternyata Puma ini bukan cuma memikirkan tentang bagaimana barang-barang mereka laku, tapi bagaimana kiper-kiper yang beli entah bukan dari mereka pun bisa menjaga hewannya lewat aplikasi ini. Jadi buru-buru kalian yang pecinta satwa apapun itu bisa kan? Mau kucing bisa anjing. Jadi saat ini memang awal dibuat kan karena gua reptil ya. Kiblatnya memang masih reptil. Tapi kita kasih opsi-opsi jenis hewan yang non reptil. Nah, gue butuh sih untuk teman-teman yang misalnya komunitas burung, komunitas anjing, kan mereka butuh data yang berbeda dengan reptil kadang-kadang. Kan? Jadi gue butuh input. Gue komunitas burung nih, bro, gue butuh data ini misalnya, bukan sekedar mob ataupun bukan sekedar lampu atau enggak, itu which is itu semua kan. Kalau burung kan mungkin dia butuh pasti berbeda, vitaminnya beda, cara treatmentnya beda, cara kawinannya juga dia tinggal ada brumasi kan. Gue butuh inputnya, gue welcome sih untuk teman-teman yang kayaknya anak-anak di Comania Banten harus kesini deh. betul. Kemarin gue baru ketemu sama ketua Lombet ya kalau nggak salah. Pak Bengko kan juga lagi hype sekarang kan. Nah ini ke depan mungkin kalau jodoh kita mau ngobrol khusus nih. Jadi ada menu khusus yang memang untuk Pak Bengko atau burung yang lebih bisa bermanfaat.
orang-orang kayak begini yang harus kita lestarikan di Diawetin dong. Indonesia. Diawetin dong berarti. Appendix dong gitu. Formalin. Hah? Diformalin aja. Diformalin. Wah, Lebih. ngombe dong. Sambil ngopi sambil ngerokok ya. Oh iya, buat yang kemarin namanya agak protes, ya gua nggak menyarankan untuk anak-anak kecil nonton ini, karena anak kecil jangan bicara reptil. Ya betul, sorry ya, gue juga bukan edukasi ini rokok dan sebagainya, tapi kita mencoba menampilkan kita apa adanya. Nah. Gue maunya udah ada munafik lah ya. Betul. Munafik untuk apa sih? Kalau gue nggak ngerokok misalnya atau nggak tutupin tato lah misalnya, terus tiba-tiba lu ketemu gue di luaran yang berbeda, image lu kan akan jadi judgement lu akan lebih parah. Jadi mending kita, kalau gue sih apa adanya, tapi gue tidak merugikan orang ya. Betul. Betul. Tapi gua image tato jelek itu kayaknya di zaman milenial ini nggak berlaku. Ya, Kalau mungkin lu di tahun 70 wajar, tapi kalau misalnya sekarang enggak. Ya, Tidak semua jadi- orang bertato itu jelek. jangan Seni. judge lah. Intinya kita jangan judge orang, jangan menghakimi orang. Ya kita jalan yang terbaik aja sebenarnya. Gue ceritain sedikit serangkuman modulnya ya. Apa aja sih yang ada di fauna gue gitu ya. Tadi udah dijelasin sekilas, coba gue jelasin lagi sekilas. Yang pertama adalah kita datain. Kita data reptil kita atau hewan kita. Kita Ada yang baru pertama mau didaftarin. Iya, kita daftarin hewan kita di situ ada kategorinya, ada induknya, ada dia butuh kelembapan atau berapa, butuh suhu berapa, butuh lampu atau tidak, terus ada description. Description ini kalau kita rajin isi, kita bisa googling lah, lihat jenis hewan ini, ada informasi apa sih yang bisa kita masukin di situ. Jadi begitu orang lihat ada knowledge. Dari mulai fun fact, asal Ya. segala macam kita bisa Betul, jadi ada knowledge-nya. Ini fungsi yang paling pertama, pendataan. Kalau free bisa nggak bisa, free juga bisa pakai. Free cukup banyak fungsi yang memang kita udah buka. Selain misalnya dia bisa 5 hewan. Untuk orang-orang yang baru punya 3 kan ada juga, dia bisa pakai dengan free. Menu hampir semuanya kita untuk kebutuhan dasar dia bisa pakai. bisa dibuka juga. Bisa catat. Menu kedua, fungsi kedua adalah aktivitas yang tadi biasanya kita berdasarkan. Nah itu free maupun pro sama-sama bisa, sama-sama bisa. Bedanya adalah kalau pro bisa pakai QR code. Oke. Kalau yang free punya pakai input. Masih ikut manual. Iya, tapi oke lah masih kan lu cuma punya 5 hewan atau 3 hewan di dalam manual masih Ya, gampang. masih sedikit kan? lah kalau misalnya segitu. Iya, jadi masih bisa. Itu adalah aktivitas. Aktivitas ini terdiri dari apa? Mulai dari makan, setting, BAB, cleaning, terus medical. Medical ini agak pro dan kontra. Betul. Pro dan kontra itu apa? Rata-rata seller yang gua bilang tolong input medical yang mereka nggak mau. Kayaknya mau buka air. Iya. Kalau gua sih kemarin misalnya ada MBK, tak gua input di medical. Medical ini fungsinya selain bisa catat kalau kita bawa ke dokter hewan, kita bisa catat nama dokternya, obat yang dia makan, itu bisa dicatat. Jadi bisa merimain kita juga loh kadang-kadang. Akhirnya kalau nanti ngalamin yang sama, Kita nggak lupa. Iya, itu manfaat buat kita. Terus kita juga bisa catat kalaupun kita nggak ke dokter. Kayak kemarin gua muntah nggak ke dokter. Ada treatment kita sendiri lah. Ya, gue catat di situ dia minta kapan, terus akhirnya gue harus ngapain, misalnya puasa kalau gue kan puasa, jadi gue bisa terus. Bahkan begitu ada yang mau beli, gue kasih tahu ini aktivitasnya dia pernah muntah nih. Tapi setelah itu makannya udah normal. Gue berusaha begitu. Jadi kita berusaha jadi seller yang benar-benar jujur apa adanya. walaupun kadang-kadang buyer nggak mau tahu sih, wah lu udah pernah muntah jelek, ya nggak apa-apa, kita cari buyer yang lain aja, kan buyer banyak. Dan memang agak susah melayani bayar seperti Surat gue sampai bikin statement loh,
bukan statement sih, satu kata-kata. Jujur gue suka bikin kata-kata. Iya, iya betul. Kalian yang ikut Instagramnya Puma, kata-katanya di foto reptilnya bagus banget sih. Bahkan gue ada grup Facebook sendiri loh, namanya Kata Ortu. Kalau lo follow di situ lebih banyak lagi kata-kata yang gue buat. Jadi kata-kata yang gue buat tuh agak lucu ini untuk curhat gitu. Intinya bahasa Indonesia ini, kalau kamu mau sukses, bikin customer kamu puas, customer happiness. Ibaratnya gitu kan. Kalau mau sukses, buatlah customer kamu puas. Tapi kalau kamu mau hidup senang, tinggalkan customer yang tidak pernah merasa puas. Iya, iya. Wah, asli curhatan banget sih. Tapi emang kata singgungannya bagus. Kayaknya kan ngerasain dong. Iya. Kita jujur dia nggak puas, kita nggak jujur dia nggak puas. Nanti nggak puas juga. Ada aja yang selalu gitu ya. Komplain itu selalu ada. Kalau gue pikir ini daripada kita gondok atau apa, kalau lu nggak kuat ya lu tinggalin aja sih. Tinggalin aja. Nggak usah musuhin tapi ya tinggalin aja. Sesederhana itu sih. Oke, jadi rewindnya itu ya tadi tentang fauna go, lu bisa daftarkan dulu, kemudian activity-nya aja itu bisa lu simpen di situ, bahkan untuk yang free-nya ya itu bisa ditulis activity-nya. Memang kalau untuk yang pro, lu bisa lebih simpel dengan adanya QR code. Jadi ketika gua lupa nih kasih makan corn snack gua yang ini, lu pakai pro, lu tinggal scan aja QR code yang nempel di kandangnya, jadi nanti langsung kebuka tuh historinya lu terakhir kali kasih makan kapan dan nantinya lu akan kasih makan dia kapan, terakhir kali shadingnya kapan, nanti harusnya shadingnya kapan itu ada gitu ya. Gue kasih bocoran satu, cuma di channel lu nih, yang channel lain belum ada sama sekali. Jadi gue lagi mau rombak. Saat ini kan tampilannya itu sebagian sudah tahu, cuma hewan-hewan yang sudah orang masukin. Ada 10 besar hewan yang disukai, hanya sebatas itu. Jadi kadang-kadang gue ngomong diskusi sama tim gue agak boring. Selain manfaat, kecuali orang bikin aktivitas, sisanya mereka tidak memanfaatkan hal yang lain. Memang jadi aplikasi ini cuma dibuka pada saat ada hewan baru atau perlu aktivitas yang perlu dilakukan. Selebih itu tidak dibilang. Iya. Akhirnya gue diskusi sama tim, kita coba merancang tampilan baru. Mudah-mudahan tampilan baru ini akan launching berbarengan dengan iOS. iOS sudah ada titik terangnya, sudah beberapa kali kan ditolak, tapi akhirnya udah ada tahu. Jadi kemungkinan tampilan baru ini kita mau launching berbarengan dengan iOS. Ya kalau nggak ada halangan, paling lama bulan depan. Nah di tampilan baru ini cukup banyak perombakan. Perombakan pertama adalah tampilan depan. Tampilan depan bukan hanya sekedar 10 besar hewan yang disukai dan seluruh hewan yang tidak, tapi tampilan depan ini ada selain seluruh hewan yang disukai, ada juga keeper, smart keeper istilahnya. Gue kasih istilah smart keeper. Maksudnya smart keeper itu apa? Jadi untuk anggota atau user yang isi aktivitas wajib setiap kali dia sekarang kasih makan nih, dia poin. Setiap dia semakin rajin dia isi aktivitas dia, poinnya akan semakin banyak. Nah, poin itu akan menggambarkan apa? Nanti ada tingkatan gold, platinum, apa, sampai yang tertinggi itu smart keeper. Jadi dengan level orang tinggi, berarti dia semakin bisa dipercaya. Karena dia rajin, dia update semua aktivitasnya. Jadi ada top smart keeper. Siapa-siapa saja yang orang-orang yang ibaratnya verified lah kalau di Topet ya. Nah itu salah satu fungsinya. Terus yang kedua, kita kan sering ngalamin keeper apa orang-orang baru, terutama ada yang sakit hewannya nggak ke dokter mana, dokter aplikasi di mana gitu. Nanti gua akan masukin list dokter hewan di masing-masing lingkungan. Oh gitu, jadi itu untuk mempermudah kiper-kiper yang baru ya. Ya, memang belum banyak kenalan dokter yang memang baru-baru mulai juga
tanpa tiba-tiba nanya dokter hewan yang dekat di sini di mana, jadi nanti akan ada di atas ini. Selain dokter hewan, ada juga yang paling menarik juga, sepele sih tapi cukup menarik. Gue ngalamin banget, orang sering nanya, yang jual tikus di dekat sini mana ya? Sering kan nanya gitu ya. Iya betul. Om jual tikusnya juga nggak? Iya, atau di daerah gua mana? Gua jualan ular, gua harus mikirin juga dia Betul. tadi pakannya di mana gitu kan. Baik tikus, jangkrik, hongkong, everything lah gitu ya. Nah nanti juga ada di menu Ponago list supplier pakan di daerah masing-masing. Misalnya di Tangerang itu siapa, di Bogor siapa, di siapa gitu. Jadi memudahkan mereka juga kan, termasuk sampai data breeder nantinya. Breeder ada di mana saja gitu. Hal-hal ini untuk membantu Yang para pemhobi biar dia nggak piara sebulan kemudian mati gitu. Kalau gini sih ini kabar baik buat breeder-breeder kayak kita juga nih, Dan. Jadi nanti ada breeder anu di mana, kita bisa silaturahminya. Jadi istilah di bisnis itu, gue mau bikin bisnis training, walaupun kita sebut bisnis. Itu istilah, kalau istilah orang luar negerinya blue ocean. Sedikit argumennya, karena ocean itu orang bisnis itu dan dia bisa maju dengan menjatuhkan orang lain. Kita nggak usah sebut ya, di Indonesia pun sudah banyak lah. Dia naik, dia bunuh yang lain. Itu real bisnis zaman dulu. Tapi sebenarnya di luar negeri udah change. Sekarang jadi blue ocean. Blue ocean itu maksudnya apa? Kolaborasi. Now is time of kolaborasi. Sekarang adalah zaman kolaborasi. Kalau dulu dia mau gede dari dulu, mobilnya mau kuasain. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi gue mau di RTL itu pun juga saling kolaborasi dan tidak saling menjatuhkan. Dengan cara apa? Ya kita sama-sama terbuka. Kalau dulu kan supaya nggak kasih tahu datanya, Data dari mana? Iya, terus pakan mau bagaimana juga nggak dikasih tahu, semua disembunyiin sendiri. Gitu. Men, zaman udah berubah sekarang. Everything will change. Everything will change. Lu nggak kasih tahu, youtuber yang keliling-keliling juga kasih tahu kok ada di mana-mana kan. Lu nyamperin udah berapa banyak tuh, gua nggak tahu kan. Oh ada si itu gitu. Betul. Ngapain lagi? Udah nggak zaman lah kita saling menjatuhkan dan saling menutupi gitu. Jadi itu tujuan ke depan dari Fauna ini. Bukan hanya menyatukan para keeper, akan juga menyatukan para seller, para breeder, dan para dokter. Iya, jadi sisanya tinggal biar customer yang memilih. Ya, betul. Dan itulah pemikiran bisnis baru di zaman milenial ini ya. Kolaborasi, semuanya harus sama-sama ya sama. Seller baru, seller lama, breeder baru, breeder lama. Itu akan menjadi apa namanya satu Ekosistem. satu ekosistem yang lebih indah nanti ke depannya untuk kita para pecinta hewan. Oke, karena udah agak lama juga dan kameramen gue mungkin agak pegel karena gue nggak bawa record. Agak gemetaran. Alasan aja lu. Pokoknya intinya kalian mau keeper lama mau keeper baru yang mau bener-bener nge-keep hewan-hewan kesayangan kalian sayang banget kalau nggak download aplikasi Fauna dulu. Ada di Play Store, tinggal cari lambangnya kayak begini, tulisannya kayak begini. Oh iya nanti juga lambangnya juga akan ada di atas dan yang atas. Di atas. Dan cukup sekian dari dua hostnya di sini dari Om Hartono juga. Om terima kasih banyak juga. Salam sejahtera.